Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore, Rahayu. Sobat Damai, pada sore hari ini kita akan talk show tentang Religious Studies, Halaqah Damai ke-99 dengan tema ramah pada alam di kala Natal. Nah, sore ini kita berkesempatan ngobrol bareng Pendeta Immanuel Giovasti dari UKDW dan juga ICRS Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, dan juga ditemani teknis dari CRS UGM, juga nanti akan di-host oleh saya, Ami Fajria, dan juga Sister Rene RSTJ. Oke, sebelumnya di talk show ini tuh kami biasa ada pembukaan atau penutupan bernyanyi gitu ya, karena eh, kebiasaan di RSCJ dan Halako Damai itu ada musiknya. Nanti ada Kang Lutfi yang akan bernyanyi di sela-sela diskusi kita nanti. Oke, sore ini juga kita akan berbincang gitu ya. Sebelumnya aku akan menjelaskan kemitraan dari Halako Damai, yaitu ada program integritas terbuka RSCJ Indonesia, Fakultas Filsafat Universitas Katolik Parahyangan, Prodi Studi Agama-Agama S1, S2, S3 UIN Sunan Gunung Jati Bandung, CPC Res Fakultas Filsafat Unpar, Skodi Bandung, Youth Interfaith Peacemaker Community, Jawa Barat, dan juga Jakarta Tarup. Sobat Damai dukung kami di Instagram _Damai dan juga YouTube _Damai. Juga email kami integritas.terbuka@gmail.com dan ada jurnal yaitu Integritas Terbuka, Peace and Interfaith Studies. Oke, terima kasih Mas Immanuel dan juga Teh Nindi sudah mau sharing ke depan bersama kami. Halo Kak Damai, aku serahkan ke Teh Nindi dulu kali ya untuk kita Teh Nindi membantu gitu jalannya diskusi kita pada sore hari ini. Oke, terima kasih Ami. Selamat datang Mas Noel di talk show Halako Damai. Ya, terima kasih senang bisa bergabung. Ya, sore ini sengaja ya undang Mas Noel karena memang concernnya di isu pendidikan perdamaian sebetulnya. Tapi sempat saya baca-baca menemukan salah satu blog sepertinya ya, yang Mas Noel ternyata concern juga dengan isu lingkungan gitu. Dan di sore hari ini kita akan ngobrol bareng Mas Noel. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatannya, juga kesediaannya untuk gabung bersama kami. Dan sore hari ini kita akan bahas tentang tema ramah pada alam di kala Natal. Saya yang propose tema ini ke Mas Noel karena memang di masa-masa hari raya begitu ya, seringkali isu tentang lingkungan ini mencuat begitu. Kalau di teman-teman muslim mungkin di saat Ramadan ataupun Lebaran itu isu food waste gitu ya yang sering muncul. Nah, kita mau cari tahu apakah di teman-teman Kristiani isu seperti itu juga muncul. Apalagi kan di era Natal seperti ini, bukan era ya, di masa-masa Natal begitu ya kan ini sebentar lagi di tanggal 25 dan sepertinya beberapa kalangan juga sudah mulai bersiap gitu untuk merayakan Natal bersama-sama seperti itu. Di Natal itu kan ada banyak sekali hal-hal yang harus disiapkan dan salah satu yang identik itu pohon Natal begitu. Apakah itu juga menjadi concern oleh teman-teman Kristiani atau tidak? Nah, kita akan bahas sore hari ini bersama Mas Noel. Oke, Mas Noel, sebelum ke presentasinya, pemaparannya, mungkin nanti di tengah-tengah saat Mas Noel memaparkan materi, kami akan tanya yang mana mungkin itu menarik buat kami gitu ya. Jadi sistemnya tidak seperti pemaparan terus pertanyaan, tapi di sela-sela itu mungkin ada pertanyaan. Gitu Mas Noel, Ya, gak apa-apa ya. oke, menarik sekali. Oke, terima kasih Mas Noel, silakan. Oke, langsung aja ini. Boleh silakan Ya, langsung aja. oke, baik. Terima kasih atas waktunya, Teh Ninis, Teh Ami, dan juga teman-teman semua. Saya senang sekali bisa bergabung di Halakah Damai ini. Dan saya bisa sampai sini mungkin karena kenal dengan Teh Ninis ini karena satu
mata kuliah ya di ICRS, CRCS UGM. Nah, saya kebagian mengangkat tema ini, yakni ramah pada alam di kala Natal. Nah, mungkin sebelum lebih jauh saya perkenalkan kenalan dulu. Nama saya Immanuel Giovanski, saya aslinya dari Mojokerto, Jawa Timur. Dan sejak 2018 saya ditabiskan sebagai pendeta di Gereja Kristen Jawa Karangbendo di Yogyakarta di sini. Nah, saya S1 di UKDW jurusan teologi, kemudian S2 saya di International Christian University di Tokyo di Jepang untuk studi perdamaian. Jadi untuk Master of Arts in Peace Studies, dan sejak tahun 2023 saya mahasiswa doktoral di Interreligious Studies UGM. Nah, untuk tahu lebih lanjut bisa diklik ada blog saya itu. Kayaknya agak lama saya nggak ngopeni blog itu, tapi tadi teknis sempat lihat sepertinya. Ya, oke. Nah, saya akan mulai di sini tentang tema Natal dari PGI dan KWI, yang mana tema Natal ini ditetapkan bersama oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan juga Konferensi Wali Gereja Kristen dan Katolik. Setiap tahunnya menetapkan tema, dan tema tahun ini adalah kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi, yang diambil dari Lukas 2 ayat 14. Nah, saya akan menyoroti nantinya tentang tema ini dalam kaitannya topik diskusi kita pada sore ini. Nah, saya letakkan pada konteks pasang surut relasi antara manusia dengan alam. Nah, apa yang dimaksud dengan pasang surut? Jadi kalau kita melihat perkembangan peradaban manusia sampai dengan saat ini luar biasa kalau kita melihatnya. Tetapi perkembangan yang luar biasa itu harus menghadapi kenyataan bahwa perkembangan peradaban itu tidak seiring sejalan dengan pelestarian alam. Ada kecenderungan semakin maju peradaban manusia, maka justru alam yang menjadi korban. Ya. Dan ketika alam menjadi korban, kita semua manusia itu yang merasakan dampaknya. Nah, saya mengambil data dari Indonesia Environment and Energy Center ini. Kalau di konteks kita di Indonesia, masalah lingkungan yang terbesar, 10 terbesar itu ternyata nomor 1 adalah masalah sampah. Jadi nanti ada kaitannya dengan bagian yang mau saya sharingkan nanti. Kemudian yang kedua adalah banjir, lalu sungai tercemar, pemanasan global, pencemaran udara atau polusi, kemudian rusaknya habitat atau alam ya, dan isu mengenai air bersih. Dan ini menjadi masalah yang nampaknya di berbagai tempat di Indonesia juga mengalami. Nah, termasuk indeks kualitas lingkungan hidup yang selalu dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup di sini memperlihatkan seperti apa kualitas air, udara, lahan, dan juga kualitas air laut yang ternyata tidak semua kabupaten kota itu sudah menetapkan targetnya. Jadi lebih banyak kabupaten kota yang belum ternyata menetapkan target ini. Nah, termasuk juga kalau dilihat dalam konteks yang lebih luas, konteks global ya, data dari WALHI ini juga menunjukkan bahwa suhu yang semakin naik, ini suhu bumi, kemudian juga ada masalah kebencanaan yang dikeluarkan oleh data dari BNPB tentang kejadian banjir, longsor, puting beliung, kebakaran hutan, dan lain sebagainya, yang ini dilihat ada kaitannya dengan masalah perubahan iklim yang terjadi di dunia saat ini. Nah, termasuk dalam konteks kami di Jogja, Jawa Tengah, mungkin teman-teman juga pernah ini ya membaca di media atau mungkin melihat di televisi tentang Jogja darurat sampah. Mengapa? Karena ada satu TPA besar, tempat pembuangan akhir sampah, namanya di Piungan, yang itu sudah over kapasitas. Dan itu ditutup tahun lalu. Dan ini menyebabkan sampah-sampah di DIY, di Provinsi DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta, itu berserakan di kota-kota maupun di berbagai tempat yang lain. Karena tidak diambil oleh petugas
dan dibiarkan di berbagai tempat itu, dan ini sempat menjadi isu yang cukup besar yang dihadapi oleh warga Jogja. Dan ini perlahan-lahan sekarang TPA-nya sudah dibuka kembali, termasuk juga Sultan Hamengkubuwono memberikan salah satu tempat atau tanahnya Sultan Ground di satu tempat di Cangkringan sana yang digunakan untuk tempat pembuangan akhir. Dan ini ya problemnya klasik, karena sampah di sini kan tidak dipilah-dipilih, tetapi ya jadi satu dibuang begitu saja. Nah, nanti kita akan lihat seperti apa peluang dan juga problem ini direspon oleh gereja. Dalam hal ini contohnya nanti dari gereja Kristen ya. Nah, termasuk permasalahan yang lain, darurat air bersih ini karena konteks Jogja banyak hotel, daerah pariwisata, sehingga air itu rebutan antara untuk kepentingan tadi pariwisata dan juga untuk warga setempat. Nah, kemudian saya sebetulnya kalau ada pertanyaan nanti silakan teman-teman bisa langsung. Ya. Maksudnya sebelum lanjut, Oke. di sini sudah ada Sis Rene Oh ya. dari LSJJ. Kita coba sapa dulu ya. Ya. Halo Sis Rene. Halo Halo Sis. Teh Denis, selamat sore. Ya, selamat sore, selamat bergabung Sis Rene. Ya, terima kasih. Maaf saya belum bisa off cam ya, belum bisa on cam bentar lagi. Ini baru mau nyampe rumah. Oke. Ya. Oke, nanti kabarin aja langsung open cam ya Sis ya. Siap-siap. Oke, makasih. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung di chat atau raise hand atau apapun lah ya Mas Dal ya. Oke. Ya, Oke, terima silakan kasih. dilanjut Mas. Nah, Oke, ya, terima kasih Suster Rene teknis. Saya lanjutkan ya. Nah, itu tadi yang menjadi konteks ya pembicaraan kita di saat ini. Selain tadi bahwa ini masa menjelang Natal, nah seperti apa gereja secara khusus mungkin merespon masalah-masalah ini dalam konteks Natal ataupun juga lebih luas nantinya dari kalangan Kristiani atau sudut pandang Kristiani. Nah, saya menulis beberapa artikel, salah satunya jurnal itu tentang kecenderungan ajaran-ajaran kekristenan itu yang terlalu antroposentris, yang terlalu memusatkan perhatian pada keselamatan manusia saja. Sementara keselamatan alam itu ya ada memang tokoh-tokoh atau teolog Kristen yang memperhatikan itu, tapi tidak begitu dominan, dan ini memang menjadi persoalan yang nanti saya akan sebutkan seperti apa pergumulan. Nah, salah satunya adalah ini Lynn Townsend White Jr. Dia seorang historian dari Amerika Serikat, menulis artikel di tahun 67 yang cukup booming saat itu. Artikelnya adalah The Historical Roots of Our Ecological Crisis. Jadi White ini menuduh bahwa mentalitas revolusi industri memiliki akar-akarnya pada sikap kekristenan yang semenjak abad pertengahan terhadap alam itu terlalu menekankan dominasi manusia terhadap alam. Nah, dia memperlihatkan misalnya di Alkitab itu tentang kisah penciptaan, ketika Tuhan menciptakan semesta ya. Dalam arti tertentu ada legitimasi bahwa manusia itu yang diberikan mandat untuk menguasai alam. Nanti saya akan tunjukkan seperti apa. Kemudian juga hak kedaulatan mutlak manusia atas alam. Sehingga alam itu seolah-olah menjadi semacam properti atau hak milik yang bisa dikelola terserah manusianya gitu. Nah, dogma kekristenan membedakan antara Allah yang transenden dengan manusia yang imanen di bumi ini. Kemudian pembedaan manusia dengan ciptaan yang lain dan menyebabkan manusia itu sebagai tuan atas ciptaan yang lain. Nah, ini yang dikatakan oleh White tadi. Dia memperlihatkan ini di dalam kitab sucinya orang Kristen di Kejadian 1 khususnya ayat 28 itu, setelah Tuhan menciptakan ya, Allah memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, ini bagi White ini dia mengatakan bahwa ini akar dari
sikap antroposentrisme yang kuat di dalam ajaran Kristiani. Karena di dalam kitab sucinya dikatakan demikian, beranak cucu bertambah banyak, penuhi bumi dan taklukkanlah itu. Jadi seolah-olah bumi, alam, sumber dayanya itu boleh ditaklukkan atas manusia, apalagi dikatakan berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung di udara, dan segala binatang yang merayap di bumi. Jadi Bagi White dia mengatakan ini loh dasar sikap antroposentrisme yang menyebabkan manusia seolah menjadi tuan atas alam, boleh melakukan apa saja. Padahal ada di pasal berikutnya di kitab Kejadian, khususnya 2 ayat 15, itu ada yang berbunyi begini, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah ini tapi tidak dilihat oleh Lynn White ya, dia hanya melihat satu ayat itu, tetapi tidak memperhatikan ayat lain yang di sini menunjukkan di Kejadian 2 ayat 15 bahwa Tuhan Allah justru memberikan tugas untuk mengusahakan dan memelihara taman itu atau bumi secara keseluruhan. Tetapi ya itulah yang menjadi kritik dari White tadi. Tetapi memang kritik dari Lynn White itu juga harus kita perhatikan. Jadinya kami di kalangan Kristiani, karena secara keseluruhan perlu diakui bahwa kekristenan memang terlalu menekankan relasi pribadi manusia dengan Allah. Dan itu memiliki andil yang tidak kecil dalam menyemaikan kecenderungan antroposentrisme. Terlebih di dalam Protestantisme atau di dalam Kristen Protestan. Masa-masa setelah gereja reformasi memang lebih banyak menekankan bagaimana hubungan iman pribadi dengan Allah, dengan Tuhan itu. Sementara aspek alam itu tidak begitu banyak mendapatkan perhatian dalam ranah iman Kristiani. Nah, apa itu yang dimaksud dengan antroposentrisme? Antroposentrisme adalah pandangan yang menegaskan bahwa manusia memiliki nilai etis dalam dirinya sendiri atau intrinsik, sedangkan ciptaan lain tidak memiliki nilai tersebut. Nilai etis ciptaan selain manusia atau non-human ada dalam relasi dan kegunaan dari sudut pandang manusia. Jadi yang seolah punya nilai etis pada dirinya sendiri hanya manusia. Kalau ciptaan yang lain, hewan, tumbuhan, dan hal-hal yang lain itu tidak punya nilai pada dirinya sendiri, tetapi hanya untuk mendukung manusianya. Yaitu pandangan yang antroposentris. Jadi manusia misalnya melakukan konservasi alam, itu juga mungkin dalam benaknya, pikirannya adalah untuk melayani kebutuhan manusia. Kenapa? Karena alamnya rusak, manusia yang jadi korban. Nah, seperti itu. Nah, menurut saya lawan dari antroposentrisme ini adalah ada sebuah istilah deep ekologi. Deep ekologi itu mau melihat juga bahwa ciptaan yang lain, hewan, tumbuhan, dan hal-hal yang lain itu juga punya nilai pada dirinya sendiri yang harus dihargai. Jadi kalau antroposentris seolah manusia di puncak tangga itu ya, piramida. Tapi kalau kita berpikir secara ekologis, manusia itu juga menjadi bagian dari ciptaan yang lain, ya. Saling terhubung, saling terkoneksi, saling memberikan manfaat satu dengan yang lain, dan sebagainya. Nah, ini yang dikatakan oleh Hannah Arendt dari buku ini, The Human Condition, yang melihat pengaruh pencerahan dan reformasi gereja di abad 16. Ya. Terjadi alienasi atau keterasingan manusia terhadap dunianya. Kapasitas diri kemanusiaan semakin dikembangkan dengan harapan dapat menundukkan alam tadi, yakni seisi bumi dan kekayaan sumber daya. Dalam perkembangannya, hak kepemilikan pribadi semakin diperkuat dalam tatanan sosioekonomi masyarakat Eropa seiring dengan proses industrialisasi, pola produksi bahan kebutuhan, dan konsumsi yang meningkat tajam. Jadi, Hannah Arendt juga melihat bahwa ini ada peran loh dari perkembangan Kristen Protestan, khususnya reformasi gereja di 1517 ya, tahun 1517 itu, yang mendorong juga semangat pencerahan, enlightenment di Eropa sana, yang semakin membuat manusia itu, kata Hannah Arendt, terasing dengan dunianya. Karena manusia dengan teknologinya semakin maju, bisa dalam tanda kutip menundukkan alam. Apalagi didorong dengan industrialisasi yang juga sedang berkembang pada saat itu, kebutuhan semakin meningkat, dan alam akhirnya dieksploitasi sedemikian rupa. Nah, tetapi pandangan yang antroposentris tadi di dalam kekristenan, seperti saya sebutkan tadi, bukan satu-satunya suara. Iya, memang
harus diakui itu yang dominan. Tetapi juga ada pandangan-pandangan yang menempatkan relasi yang lebih seimbang antara alam dan manusia serta Tuhan. Kekristenan di Timur misalnya, itu hingga sampai saat ini menekankan relasi antara Allah dengan segenap ciptaan. Jadi tidak hanya Allah atau Tuhan dengan manusia, tetapi dengan seluruh kita. Termasuk Fransiskus dari Asisi, ini salah satu Bapak Gereja ya, menyapa matahari, bulan, bintang, kemudian marga satwa, dan tumbuhan sebagai saudara dan saudarinya. Jadi pandangan-pandangan seperti ini juga ada di dalam gereja Kristen. Dan itu menunjukkan bahwa antroposentrisme tadi yang seolah-olah yang diselamatkan hanya manusia itu bukan satu-satunya suara, tetapi juga ada pandangan-pandangan penghayatan iman yang menempatkan alam itu dalam posisi yang lebih setara dengan manusia. Nah, ketika ancaman krisis psikologi terhadap kelangsungan hidup manusia menjadi semakin nyata, maka mau tidak mau, Kristenan juga harus menunjukkan sikap terhadap krisis tersebut, yakni melalui sikap kritis adanya atau kecenderungan antroposentrisme dalam ajarannya, dalam doktrinnya, dalam nilai-nilainya, dalam khotbah-khotbahnya, dan lain sebagainya. Dan itu harus disadari bahwa manusia itu di tengah alam raya ini, di bumi ini, di tengah alam itu menjadi salah satu bagian dari alam. Dan kekuatan alam jauh lebih besar daripada kekuatan manusia itu sendiri. Dan ini yang harus disadari. Ya, kalau saya lihat dari sudut pandang studi perdamaian, itu juga menjadi potensi ya adanya munculnya kekerasan. Karena bagi Johann Galtung, kekerasan itu ada 3, direct violence, structural violence, dan juga cultural violence. Nah, kerusakan alam ini bisa masuk dalam structural violence atau kekerasan struktural, yang mana kekerasan ini terbangun dalam suatu sistem, yakni sistem ekonomi, sosial, politik yang menyebabkan distribusi kekuasaan, sumber daya, dan kesempatan yang tidak adil menyebabkan korban merasa tertindas dan tidak mampu memenuhi kebutuhan mereka. Dalam hal ini bisa saja itu bentuknya kemiskinan, kelaparan, pengangguran, termasuk juga adalah krisis ekonomi, yang mana itu juga ada nuansa kekerasan struktural di dalamnya. Termasuk juga kekerasan kultural ya, jika nilai-nilai kekerasan tadi, kecenderungan kekerasan tadi itu sudah membudaya dalam sebuah sistem budaya yang dianggap itu sebagai suatu hal yang lumrah, sebagai suatu hal yang diterima secara normal, padahal itu seharusnya tidak. Nah, mungkin ini juga ada nuansa yang demikian sikap kita terhadap alam, seolah-olah kita menggunakan alam itu tadi untuk semua, untuk kepentingan manusia, demi manusia, untuk manusia, itu sebagai sebuah hal yang wajar atau yang benar. Nah, itu tadi berita buruknya. Nah, tentu ada berita baiknya. Apa berita baiknya dari itu semua? Nah, saya melihat dari sudut pandang tema Natal di tahun ini ya, yang tadi dari Lukas 2 ayat 14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi ini kalau di dalam Lukas bab 2 itu adalah kisah kelahiran Yesus Kristus ke dunia. Nah, suatu kali setelah Yesus lahir di Bethlehem, malaikat memberitakan kelahiran ini, termasuk juga adalah kepada para gembala. Para gembala di padang yang menggembalakan domba-domba. Jadi gembala ini, penggembala domba itu kalangan masyarakat yang paling rendah pada masyarakat saat itu, tetapi mereka dijumpai oleh malaikat dan memberitakan ini. Ini perkataan malaikat. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ini ketika Yesus lahir. Nah, saya mengajak untuk menyoroti kata damainya di sini ya. Damai sejahtera itu dari kata bahasa Yunani eirene, saya garis bawahi. Doxa en upistois deo kai epi des eirene and anthropois eudokias. Jadi glory to God in the highest and on earth peace among people with whom he is pleased. Jadi kita coba mencermati apa sih sesungguhnya makna damai di sini, kemuliaan bagi Allah dan damai di sejahtera di bumi, bukan hanya bagi manusia tetapi di bumi. Nah, saya ajak untuk melihat
apa makna damai tadi ya dalam kitab Perjanjian Baru di kitab suci umat Kristen itu ditulis dalam bahasa Yunani. Jadi kata damai itu kata eirene tadi, kanan ini eirenetis. Sedangkan dalam bahasa Ibrani, kitab Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani, kata damai itu adalah shalom yang sering kita dengarkan. Nah, apa sih makna shalom dan eirene atau damai dalam kitab suci umat Kristen? Maknanya ada 4. Yang pertama secara spiritual, yaitu damai dengan diri dan damai dengan Tuhan. Jadi memulai damai itu harus dari diri sendiri dan punya relasi yang damai dengan Tuhan. Kemudian damai juga bermakna hidupnya taat dan beretika. Seorang tidak mungkin bisa hidup damai jikalau dia tidak hidup secara etis, ya, moral. Kemudian damai juga maknanya adalah relasional. Nah, ini relasional ini yang menarik. Karena relasinya tidak hanya dengan sesama manusia, tetapi juga harus damai dengan alam semesta. Jadi baru bisa seseorang merasakan damai yang sungguhnya. Dan yang keempat adalah secara material. Jadi yang dimaksud damai juga ada kesejahteraan, juga ada kepedulian terhadap sesama. Nah, sama sekali lagi bukan hanya pada manusia, tetapi juga seluruh alam. Jadi nilai damai, shalom eirene yang tadi dikatakan, damai di bumi, pacem in terris kalau di dalam bahasa Latin itu maknanya sekurang-kurangnya 4 ini. Dia ada spiritual, moral, relasional, manusia juga dengan alam dan secara material. Nah, termasuk kalau kita bandingkan dari salah satu pionir dalam studi perdamaian, Johann Galtung, dia mengatakan yang dimaksud dengan damai itu apa? Bukan hanya damai secara negatif, tetapi juga damai secara positif. Jadi dia menyebutkan negatif peace dan positif peace. Damai secara negatif maknanya tidak ada kekerasan, tidak ada konflik, tidak ada perang, ya. Tetapi ini sifatnya adalah hanya kuratif saja, hanya mengobati saja. Yang penting tidak ada perang, tidak ada kekerasan, sudah itu kondisi damai. Tapi bagi Galtung itu hanya damai secara negatif. Nah, damai secara positif adalah adanya social justice dan juga eco justice. Ini yang jadi damai itu tidak hanya perbedaan perang atau kekerasan, tapi juga adalah terwujudnya keadilan sosial, terwujudnya damai sungguhnya, bukan juga keadilan secara ekologis. Nah, ini sifatnya preventif dan juga membutuhkan integrasi secara struktural. Jadi kalau kita lihat dua makna damai dari Alkitab dan Galtung tadi, nampaknya juga memberi ruang terhadap kita memperhatikan ekologi kita atau alam semesta. Nah, termasuk tadi salah satu tokoh teolog Kristen perempuan namanya Sally McPartway ini, dia mengatakan Allah dipahami sebagai yang menyatakan diri dalam seluruh yang ada di dunia. Jadi tidak hanya kepada manusia. Jadi sungguhnya Tuhan itu juga menghendaki alam ini juga diselamatkan. Bukan hanya manusia yang selamat, tapi alam tempat tinggal manusia itu juga selamat. Jadi kosmos ini dipahami oleh McPartway ini sebagai bagian dari tubuh Allah dalam tanda kutip, ya. Karena itu yang mengejawantah di sana. Nah, kalau dari sudut pandang teologi proses yang saya gunakan dalam buku tadi, menyemai ekokristologi, karena pandangan Kristen yang terlalu antroposentris, maka perlu diseimbangkan dengan cara pandang yang juga mengikut sertakan alam dalam penghayatan iman Kristen. Tidak hanya manusianya saja yang punya relasi yang baik dengan Tuhan, tetapi juga alam ini juga menjadi bagian dari penghayatan iman. Oleh karena itu, dari sudut pandang teologi proses mengatakan, barang siapa menghancurkan lingkungan hidupnya, ia menghancurkan kepenuhan dirinya sendiri. Karena kesaling berhubungan, interaksi, dan kesaling mempengaruhian antara wujud aktual yang satu dengan yang lain. Jadi yang ada di dunia ini adalah web of life. Kita semua saling terhubung satu dengan yang lain. Manusia dengan alam itu saling mempengaruhi, saling membutuhkan, dan saling terdampak satu dengan yang lain. Jadi kalau manusia menghancurkan alamnya, maka yang terjadi juga adalah kembali ke dirinya sendiri. Manusia itu juga akan merasakan dampaknya. Nah, ini baru dari sudut pandang yang instrumentalis. Tetapi kalau
teologi proses melihat seluruhnya itu sebagai bagian yang utuh alam ini. Manusia hanya menjadi salah satu bagian di dalam. Nah, oleh karena itulah diperlukan adanya pergeseran paradigma atau cara pikir dari paradigma yang sebelumnya sangat antroposentris, semua berpusat pada manusia demi kepentingan manusia, untuk kepentingan manusia. Nah, saya mengusulkan paradigmanya adalah menjadi ini, theos, antropos, dan kosmos. Theos itu Tuhan, antropos manusia, kosmos itu keseluruhan alam. Jadi bukan pusatnya manusia saja, tetapi theos, antropos, dan kosmos. Theantropokosmis. Keselamatan itu untuk manusia dan juga untuk alam. Jadi yang saya tawarkan di My Ecofistology tadi, supaya pola pandang paling tidak orang-orang Kristen itu tidak hanya berpikir bahwa yang Tuhan selamatkan itu melalui Yesus Kristus sebagai juru selamat itu hanya manusia saja, tidak, tetapi juga seluruh alam ini. Karena kalau manusianya selamat, alamnya rusak, ya sama saja manusianya tidak selamat. Jadi cara pandangnya Theantropokosmis itu. Nah, termasuk sidang raya ke-6 Dewan Gereja Dunia atau World Council of Churches di Vancouver sejak tahun 83 itu sudah mengumandangkan satu tema penting, yakni justice, peace, and integrity of creation, atau keutuhan ciptaan, keadilan, dan perdamaian. Nah, salah satu statementnya on peace and justice itu adalah pada hari ini gereja-gereja dipanggil untuk mempersaksikan imannya secara baru dan untuk bertobat dari masa-masa ketika orang-orang Kristen hanya berdiam diri di hadapan ketidakadilan dan ancaman-ancaman bagi perdamaian. Visi Alkitabiah mengenai perdamaian serta keadilan bagi semua, mengenai keutuhan, mengenai kesatuan segenap umat Allah, bukanlah sekedar pilihan bagi para pengikut Kristus. Ia adalah sebuah imperatif bagi masa kini untuk melibatkan warga gereja-gereja di dalam proses konsiliar dari komitmen perjanjian bersama bagi keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Landasan dari penekanan ini adalah panggilan untuk mempersaksikan Kristus sebagai kehidupan bagi dunia ini, serta perlawanan Kristiani terhadap kekuasaan demonik kematian dalam rupa rasisme, seksisme, penindasan kelas, eksploitasi ekonomi, militerisme, penyelenggaraan hak asasi manusia, serta penyalahgunaan sains dan teknologi. Jadi Dewan Gereja Dunia sejak tahun 83 sudah mengumandangkan ini, supaya adanya keutuhan ciptaan. Dan ciptaan artinya bukan hanya manusia, tetapi juga seluruh alam tadi. Jadi perilaku-perilaku yang menindas kekuasaan yang mengarah pada kematian itu harus dilawan oleh gereja-gereja dan berusaha mewujudkan perdamaian yang utuh dan menyeluruh. Nah, hal-hal apa saja yang dimaksud dengan keutuhan ciptaan ini? Jadi disebutkan pertobatan ekologis. Nah, pertobatan ekologis ini menarik karena pertobatan itu tidak hanya pertobatan dosa yang sering kali kita pahami, tetapi juga pertobatan secara ekologis, misalnya dalam hal-hal yang praktis yang bisa kita lakukan sehari-hari, ya kantong plastik, kemudian membawa botol minum sendiri, bijak energi, hemat air, daur ulang, memilah sampah, dan lain. Nah, ini semuanya berangkat dari tadi sebuah keprihatinan, pergumulan, kemudian itu direnungkan secara teologis dan filosofis, ya. Kemudian itu menghasilkan sebuah tindakan dalam praktis atau kebijakan kalau bagi mereka yang ada di level pemegang atau pembuat kebijakan. Jadi semuanya berawal dari tadi refleksi teologis filosofis dan harapannya itu mewujud nyata dalam praktek dan kebijakan. Ini dalam apa yang kami sebut sebagai spiral praksis. Praksis itu adalah aksi dan refleksi yang terus-menerus, seperti spiral itu ya, terus berputar. Setelah kita melakukan refleksi, aksinya apa? Nah, setelah kita melakukan aksi, kita refleksikan kembali. Apakah ini cukup strategis, apakah ini cukup efektif, dan seterusnya. Kemudian kita membuat aksi lagi, refleksi lagi, dan itu akan berlangsung secara terus-menerus. Nah, aksi konkret yang bisa dilakukan oleh gereja-gereja dengan demikian adalah tadi membuat program-program ataupun hal-hal yang sifatnya adalah peduli pada lingkungan atau menanggapi persoalan lingkungan itu
dengan selalu memperhatikan visibilitas, apakah itu bisa dilakukan dalam konteks kita misalnya di gereja lokal gitu ya. Lokalitasnya ini masalah seperti kami di Jogja tadi masalah sampah itu. Kemudian ada unsur edukasi, advokasi, dan perlunya direncanakan baik. Dan pihak-pihak yang terlibat serta stakeholders itu diusahakan tidak hanya gereja saja, tetapi juga secara integrated. Kemudian pendanaan ini juga diperhatikan, sasaran dan target yang jelas, dan diperlukan tadi evaluasi dan refleksi yang terus-menerus menghasilkan aksi-aksi yang baik. Nah, saya sharingkan apa yang dilakukan di gereja kami di GKJ Karangtengah. Jadi dalam rangka Natal ini tadi disebutkan teknis ya, menjelang Natal apa yang bisa dilakukan. Nah, ini baru minggu lalu tanggal 10 Desember kami melakukan sosialisasi pemilahan dan pengelolaan khususnya sampah-sampah organik. Karena sebelumnya kami sudah pernah membuat program memilah dan mengumpulkan sampah non-organik, khususnya adalah kertas, plastik, kardus untuk dikumpulkan dalam setiap rumah tangga, cuma ada di gereja itu, kemudian setiap minggu bisa Sabtu atau Minggu bisa dibawa ke gereja, dikumpulkan dan nanti oleh pemuda-pemudi gereja akan dikelola itu untuk dijadikan semacam bank sampah, kemudian itu dijual, jadi sederhana. Sampah-sampah yang kertas, koran, kardus, plastik dikumpulkan, kemudian nanti dijual. Jadi tidak hanya terbuang sia-sia ke TPA. Itu yang sampah non-organik. Nah sekarang teman-teman, khususnya di wilayah tengah di gereja kami, bekerjasama dengan Pak Enrikus Wantoro itu dari Gereja Katolik Pinggulayan, hanya sekitar berapa kilo, 3 kilo lah dari gereja kami, lokasinya Gereja Katolik itu. Kami bekerja sama untuk melakukan sosialisasi dan juga pelatihan pengelolaan sampah yang organik dengan metode MFG. Karena tadi saya sebutkan bahwa sampah itu menjadi problem bagi masyarakat di Jogja. Timbunan sampahnya dari konsumsi, dari pariwisata dan lain sebagainya itu begitu banyak. Jadi rata-rata volume sampah itu 1.133 ton setiap harinya. Dan 61,12%-nya itu merupakan sampah organik hasil dari kegiatan domestik atau rumah tangga yang belum memiliki nilai ekonomis. Sementara kapasitas tampung tadi TPA Piungan didesain dapat menampung sampah masuk hanya 650 ton per hari. Jadi masih ada separuh lebih yang tidak bisa dikelola. Namun sampah masuk dari kota Jogja, Bantul, Sleman di atas 200 ton dan itu sudah over capacity. Nah inilah cara kami di gereja merespon dengan mengajak warga jemaat untuk mengelola sampah organiknya dari rumah tangga itu. Jadi nanti dikelola dengan metode ini. Kami kemarin diajari itu oleh Mas Henrikus Wantoro ini dari Gereja Katolik. Dan nanti hasilnya adalah menghasilkan pupuk cair yang bisa digunakan untuk tanaman, termasuk juga menghasilkan maggot yang apa itu ya, semacam ulat yang besar-besar itu, protein tinggi, itu bisa untuk pakan dari lele, pakan bebek, ayam, dan lain sebagainya. Yang penting sampah organik itu, sampah organik dari rumah tangga bisa dikelola dan juga tetap bisa menghasilkan nilai ekonomi. Nah, tadi masalah itu menjadi masalah sampah menjadi masalah yang cukup serius di konteks kami. Nah, jadi itu teman-teman mungkin sharing saya ketika merespon topik ini tentang bagaimana ramah pada alam di kala Natal. Saya kembalikan ke teknis, silahkan. Oke, makasih banyak Mas Pendeta Noel. Ini keren banget pembahasannya, benar-benar dari A sampai Z. Tepuk tangan dulu dong ya buat Pendeta. Karena ini juga ada di bukunya ya Mas Noel ya. Bukunya. Cara dapetin bukunya gimana Mas Noel? Mungkin ada beberapa yang tertarik. Ada di toko buku di kampus, tapi lewat saya bisa. Kalau ada yang mau menghendaki, kontak saya aja, butuh berapa eksemplar, nanti bisa saya kirim ya ke pos.
Weh. Nah, Oke, sekarang bisa hubungi ke nanti Instagramnya Mas Noel, mungkin boleh ya ke ke LinkedIn IG saya mungkin. langsung bisa. Ya, silakan. Ini menarik dari Mas Noel terkait ada Theo antropokosmos ya kalau nggak salah, paradigma baru gitu. Yang kayaknya nggak umum gitu ya, untuk orang-orang tahu gitu. Sebetulnya dari paradigma ini, em, bagaimana bagaimana semestinya manusia itu melihat alam kayak gitu, bagaimana relasinya dengan alam itu gitu, supaya lebih clear gitu Mas. Ya, jadi ya terima kasih Teh Ninis. Tadi yang saya sampaikan, kalau dalam sudut pandang Kristiani itu kan memang tadi ada yang mengatakan bahwa ajaran Kristen ini terlalu antroposentris, terlalu hanya memusatkan pada manusia. Padahal di dalam Alkitab sendiri, di dalam kitab suci Kristen sendiri, perhatian terhadap alam itu begitu banyak, begitu apa ya, juga boleh dikatakan menjadi tema-tema yang utama juga dalam Alkitab itu. Jadi ini yang perlu kita lihat secara seimbang. Apalagi dalam perkembangan sejarah Kristenan, khususnya di abad 16 tadi, ketika terjadi reformasi gereja, dengan semangat pencerahan di Eropa, itu semakin mendorong industrialisasi. Termasuk kalau di kelas kita membaca Protestan etik dari Max Weber, itu kan sama arahnya kan begitu. Kekristenan ini menjadi semakin industrialis, semakin kapitalis, dan hanya pusatnya pada manusia. Sementara di dalam Alkitab sendiri, ajaran-ajaran untuk memperhatikan alam, alam sebagai bagian dari kehidupan manusia begitu banyak dan juga menjadi tema yang utama. Jadi saya mengusulkan tadi, pusatnya sekarang bukan hanya manusianya, tetapi juga teantropokosmis tadi. Ada teos, Tuhan jadi pusat, manusia iya, tetapi juga ada kosmosnya, alam. Ini semua perlu dilihat secara seimbang. Kita saling tergantung dengan alam, saling terpengaruh dengan alam. Apa yang terjadi di alam pasti akan berdampak pada, dan apa yang dilakukan manusia pasti akan berdampak pada alam. Kalau alam tempat tinggal kita atau rumah kita itu rusak, yang merasakan sendiri kan manusianya juga. Nah, oleh karena itu yang harus direspon tadi supaya relasinya menjadi lebih seimbang. Ya, ya, gitu. Oke, makasih Mas Noel. Ini ya tadi yang Ya, kita bahas. ya, ya. Dari Ami ada pertanyaan? Sekarang aku lagi ngajak Kang Lutfi gabung. Oh, Udah oke. ada Udah ada Kang Lutfi ya? Oke. lagi prepare sebentar ya. Iya. Oke, sudah ada Kang Lutfi di studio. Jadi Kang Lutfi ini sama bagian dari Harapan Damai, Mas Noel. Biasanya di bagian isu pendidikan fokusnya, dan juga main musik gitu ya, Oh, ngiringi biar seru. Oke, Mas Noel. Menarik ya tentang isu lingkungan dan kekristenan, karena tadi juga ada dibahas bagaimana perspektif Protestan malah yang ditekankannya juga berperan gitu dalam revolusi industri. Menarik juga tadi tentang bagaimana teman-teman di GKJ turut serta gitu bersama jemaat. Tapi itu gimana responnya oleh jemaat? Apakah merasa sulit atau tidak? Karena kan kita memilah sampah itu terkadang ada kendala juga ya, ketika kita udah dipilah sampahnya, ternyata ketika ke TPA ya mereka gabung lagi gitu dengan ya, sampah-sampah yang lain. Nah, itu gimana responnya? ya, ya. Seperti saya cerita tadi bahwa sebelumnya kami sudah melakukan program yang memilah sampah yang anorganik, khususnya untuk kertas, plastik botol, kemudian juga kardus, koran, dan lain sebagainya. Dan itu sudah berjalan, dan justru itu menjadi sumber pemasukan gereja juga, karena dengan menjual itu kan dapat uang yang memang dikelola oleh teman-teman pemuda gereja ya, dan mereka bisa membiayai kegiatan dari program itu, karena per bulan
jika tadi ya program yang kami lakukan itu berjalan, itu bisa mengumpulkan setiap minggunya sekitar 700.000 kali 4, berarti kan sekitar 2.800.000 ya. Itu jumlah yang cukup besar menurut kami dan cukup lumayan itu untuk membiayai kegiatan-kegiatan mereka yang lain. Itu menjadi hal yang menarik dan itu untuk yang anorganik. Dan tadi respon dari warga jemaat kami di gereja kami sangat mendukung karena di rumah itu pasti juga numpuk sama yang kami alami di rumah kami. Sampah plastik, kertas, koran atau kardus itu banyak sekali dan itu perlu untuk tadi dikelola secara rutin. Bila karena kalau kita sendiri cuma memilah kemudian tetap dibuang di tempat sampah ya akhirnya gabung lagi kan di TPA tadi tidak diapa-apakan. Jadi perlu treatment khusus. Nah yang sekarang ini baru kami mulai tanggal 10 kemarin ketika di wilayah. Nah jadi ada 3 wilayah di tempat kami. Di wilayah tengah itu mulai memfasilitasi ini. Oh ada yang kenal nih dengan orang yang penggiat di pengelolaan sampah organik namanya Mas Hendrikus Wantoro ini. Tapi dia dari gereja Katolik. Kenapa enggak kalau kita undang lalu warga jemaat kita ajak untuk sosialisasi mengenai bagaimana mengelola sampah ini yang organik. Dan ya di awal sangat baik respon jemaat, mereka banyak bertanya tentang pengolahan itu dan rencananya sosialisasi ini nanti akan dilakukan di wilayah-wilayah yang lain supaya jemaat yang lain juga bisa mengikuti. Jadi kemarin memang hanya secara materinya. Jadi kami belum membuat suatu program yang apa yang konkret. Maksudnya, oh ini kami sediakan embernya, kami sediakan lalat apa namanya itu lalat hitamnya untuk eh, memperlancar proses ini fermentasinya dan lain sebagainya. Tapi kita sosialisasikan dulu. Jadi seperti ini loh, kita bisa lakukan di level rumah tangga, di level keluarga, dan nanti kalau memang sosialisasi ini sudah diterima oleh semua jemaat, mungkin kita nanti ke depannya akan membuat program yang lebih konkret, misalnya kelompok-kelompok yang bisa terus memonitor bahwa oh jemaat ini sudah melakukan, ini yang masih belum, ini yang perlu dimotivasi lagi. Jadi seperti itu, Mbak Denis. Oke. Kang Lutfi udah siap belum ya? Belum. Masih. Oh ini baru Mas. Oke. Tapi kalau Mas, kalau di sana, kalau misalnya lagi gereja tuh, pasti kan perayaan-perayaan tuh. Ya. Di sana pakai ini nggak kayak nyiapin hiasan gitu dari bahan-bahan barang bekas gitu atau bikin kerajinan apa gitu. Ya, ya berapa tahun yang lalu ya kami mengumpulkan botol bekas itu untuk membuat pohon Natal. Jadi kita membuat kerangkanya dari kayu dan bambu yang besar di depan gereja gitu. Terus itu nanti ditempeli botol-botol aqua ya. Terus kemudian itu diberi lampu-lampu hias dan itu sudah jadi pohon Natal. Jadi itu sudah pernah kami lakukan. Nah, termasuk tadi ada pertanyaan tadi ini, kalau pas Natal gini nebang pohon enggak untuk jadi pohon Natal? Tentu tidak, karena itu pohon sintesis ya, pohon Natal yang digunakan di gereja. Selain tadi, satu kali kami pernah menggunakan dari botol bekas. Dan yang menarik kalau di gereja kami di Karangredo itu di jalan depan gereja ada 4 pohon, pohon apa itu? Pohon pinus ya. Jadi bentuknya seperti pohon Natal itu, dan itu yang juga sering kami gunakan. Kami hias tinggal diberi lampu yang panjang yang warna-warni itu, dan itu sudah jadi hiasan. Jadi tetap tidak perlu memotong atau menebang pohon yang ada di sekitar. Oke, mantap. Ini Sister Rene ada yang mau nanya tidak ya? Atau Ya. masih belum memungkinkan? Halo Kang Lutfi. Masih siap-siap Kang Lutfi ya, Mi ya? Oke. Sambil nunggu Kang Lutfi, sebetulnya masih banyak Mas Mel pertanyaan. Dan ini kita sampai jam 17.45 ya. Ya. Tadi terkait hal ini ya, karena kan
sepertinya kita perlu konkret gitu loh Mas Noel terkait permasalahan lingkungan ini. Bukan karena apa ya, hmm, teorinya kayaknya udah kita harus menjaga lingkungan gitu ya. Dari saya SD tuh kayaknya udah gitu banyak. Tapi sebenarnya harusnya kayak apa sih gitu kita berlaku kepada alam. Jadi kalau misalnya dari perspektif teman-teman em, gereja gitu ya, khususnya di KJ gitu. Sebenarnya tantangan seperti apa sih yang memang itu sulit gitu menjadikan isu ini sulit untuk kita tangani. Oke. Nah, kesulitannya adalah kecenderungan tadi yang pengajaran-pengajaran itu antroposentris, berpusat pada manusia. Dan itu sudah mendarah daging selama beratus-ratus tahun kan, ajaran yang dominan seperti itu. Termasuk dalam buku ajaran gereja kami, namanya katekisasi atau katekismus, itu sebelumnya sangat-sangat antroposentris. Tapi dalam perkembangannya ada proses namanya proses revisi terhadap ajaran seperti itu. Kemudian sekarang dalam salah satu babnya itu juga ada bagaimana hubungan antara manusia, Tuhan, dan alam. Dimulai ada ajaran-ajaran ini. Tetapi yang jadi persoalan juga adalah misalnya dalam ibadah minggu begitu ya, dalam khotbah-khotbah kita atau dalam pemilihan lingkungan itu seringkali ya kembali ke tema yang dominan tadi yang dibicarakan kan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan itu saja jarang sekali menyentuh pergumulan ekologis ini kecuali dalam momen tertentu. Momennya apa ya kalau edukasi itu hampir tidak ada ya, misalnya 1 bulan khusus kita berbicara tentang ekologi tidak ada. Jadi paling kita nyantolnya adalah dalam tema-tema yang bersama dengan masyarakat yang lain, misalnya ketika sedang ada perhatian pada ekologis, nah kita tidak ikut membicarakan tema. Tapi dalam kalender gerejawi sepertinya masih belum apa ya masuk bulan yang khusus tentang mengangkat isu alam semesta. Nah, ini masih menjadi PR karena tadi ya sesuatu yang sudah mendarah daging bahkan seolah itu menjadi doktrin itu sangat sulit untuk geser sedikit saja, sangat sulit apalagi berubah. Jadi mengubah paradigma dari yang sangat antroposentris menjadi teantropokosmis itu tidak butuh waktu yang lama dan meyakinkan banyak orang bahwa ini adalah menjadi konteks kita pada saat ini. Kita harus mulai direspon dengan lebih masif lah, bukan hanya orang per orang satu dua gereja, tapi menjadi gerakan besar. Jadi nanti sebetulnya sudah dinyatakan oleh Dewan Gereja Sedunia atau World Council of Churches tadi untuk isu tentang keadilan, kedamaian, dan keutuhan ciptaan. Bukan ciptaan artinya tidak alam semesta. Tapi ya tadi, ya ini masih dalam prosesnya. Jalanan yang cukup panjang. Nah, Oke, Mas Noel. Ini ada pertanyaan, boleh Kak Ami tolong membacakan dari sister ini. Katanya nggak bisa on cam dan on mic karena sedang ada ibadah di biara. Aku bacakan aja ya. Salam kenal, Pak. Saya Suster Rene dari Kongregasi Hati Kudus Yesus atau RSCJ. Sangat menarik yang Bapak sampaikan bahwa relasi kita bukan hanya dengan Tuhan, tetapi juga dengan ciptaannya. Yang lain sebagaimana disampaikan oleh Santo Fransiskus Asisi, bahwa memandang ciptaan lain sebagai saudara. Pertanyaan saya, sampai pada taraf apa kita memandang ciptaan lain sebagai saudara atau saudari? Hal tersebut saya tanyakan karena melihat realitas sekarang yang banyak orang punya piaraan dan memperlakukan piaraan mereka seakan seperti manusia juga. Contohnya, kemarin sempat heboh dengan orang yang memberkati pernikahan anjing. Bagaimana tanggapan Bapak terkait hal ini? Terima kasih. ya, terima kasih Suster ini. Ya, ini malah menarik ya. Saya baru baru tahu ini ada orang memberkati pernikahan anjing. Nah, tentu yang saya maksudkan di sini dengan tadi ya mengangkat pandangan dari Fransiskus dari Asisi atau Santo Fransiskus Asisi itu supaya kita juga menghayati pesiarahan di dunia, perjalanan hidup kita di dunia
dan perjalanan penghayatan iman kita di dunia itu juga memperhatikan konteks alam semesta. Alam itu sebagai saudara. Tapi di sini dalam perkembangan kontemporer itu nampaknya hal-hal yang di luar nalar kita juga terjadi. Misalnya tadi yang disebutkan Suster, bahwa bahkan hewan peliharaan itu juga seolah itu menjadi sama dengan manusia. Tentu ini pembicaraan dalam konteks yang berbeda, karena yang dimaksudkan, kalau menurut saya yang dimaksud dari sisi adalah supaya alam semesta ini menjadi bagian dari penghayatan iman kita, bukan hanya relasi manusia dengan Tuhan dan sesama, tetapi juga ada alam semesta juga yang harus kita perhatikan di sana. Tapi kalau nanti mengarah diskusinya pada masalah itu, misalnya tadi bagaimana dengan hewan peliharaan yang seolah sama dengan manusia, nah itu sudah masuk diskusi etis ya, diskusi etik ya, yang mungkin ada pakar-pakarnya yang lebih kompeten untuk membicarakan hal itu. Tapi dalam kaitannya dengan konteks ekologis, saya kira apa yang dilakukan oleh beberapa orang saat ini yang melihat hewan peliharaan itu juga sebagai teman, sebagai sahabat, itu dalam rangka tadi bahwa kita juga harus menghargai keberadaan tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya sebagai teman perjalanan kita di dunia. Asalkan tidak menganggap bahwa misalnya hewan peliharaan itu untuk kepentingan saya. Saya pelihara kucing itu supaya saya nggak stres gitu. Tapi kucingnya cuma dieksploitasi sedemikian rupa. Apalagi sekarang di Jogja ada kafe kucing ya. Saya belum pernah ke sana, tapi saya sudah melihat di IG itu kafe yang banyak seperti di Jepang itu ya. Jadi ada beberapa di sana. Di mana di situ ada banyak kucingnya. Nah, yang jadi pertanyaan, ini kucingnya sejahtera enggak gitu di situ. Jangan-jangan dia kayak orang kerja aja lagi. Jadi yang kerja selain barista, selain apa yang tamu sajinya juga ada kucing yang dipekerjakan di situ. Nah, jangan-jangan seperti itu. Jadi untuk eksploitasi kapitalis saja juga sama. Yang menurut saya dipentingkan di sini adalah tadi bahwa ada ciptaan Tuhan yang lain yang perlu kita perhatikan, dan bahkan itu harusnya menjadi bagian penghayatan iman kita. Bahwa Tuhan tadi ya di dalam Lukas 2:14, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Di bumi loh, bukan hanya damainya bagi manusia. Di bumi artinya juga seluruh ciptaan yang lain. Itu lebih mengarah ke sana kalau saya. Begitu, Suster Reni dan Teh Ami. Oke, makasih Mas Mel. Kang Lutfi, halo. Sebentar katanya. Iya, aku ini teringat ini dulu, Mas. Waktu itu kita kan pernah ngebahas juga ya teknis tentang hegemoni Kristen dalam krisis ekologi gitu ya. Ngebahas juga tentang Lynn T. White gitu. Dan juga respon tentang TGI gitu. Eh, tentang ekologi gitu. Aku juga di Bandung beberapa waktu, aku kan dari Jakarta, Mas. Dari Jaringan Kerjaan Agama, kantornya juga di sini. Juga eh, ya mereka sangat menerapkan juga ya beberapa kegiatan ya, tidak menggunakan plastik gitu ya dan membawa tumbler gitu. Itu benar-benar diterapkan gitu waktu beberapa banyak kegiatan gitu. Jadi eh, apa di aku baca di respon PGI juga memang mengakui gitu ya kesalahan eh, tafsiran masa lalu gitu ya atas eh, tentang apa namanya alam gitu tentang ekologi. Tapi semakin ke sini mungkin sudah banyak melakukan perubahan juga gitu ya dari PGI atau Dewan Gereja Indonesia. Aku teringat akan hal itu. Oke, Kang Lutfi udah siap mau bernyanyi? Suaranya aman nggak? Masuk Aman ya suaranya? ya. Halo Kang Aman nggak, Lutfi, Mi? sapa dulu. Oke, au. Assalamualaikum Kenalan warahmatullahi dulu Kang Lutfi. wabarakatuh. Naon sana?
Apa? Kenalan dulu. Oh iya, Bismillah, Assalamualaikum, Alhamdulillah. Akan perkenalkan, nama saya Lutfi, ya, lahir di Bandung, status pengangguran. Masih mahasiswa, Mas. Salam kenal dari saya. Ya, salam kenal Kang Lutfi, senang ketemu. Iya, Sama-sama izinkan mahasiswa saya S3. mendengarkan ke album lagu, si album lagu, nggak sebuah aja gitu ya, untuk ikut memeriahkan webinar hari ini. Ya. Selamat mendengarkan. Jauh jalan yang harus kau tempuh, mungkin sama, bahkan mungkin gelap, tajam kerikil setiap saat menuju, mungkin lewat dengan kaki tak bersepatu. Sini nak dekat pada Bapa, jangan kau ganggu ibumu, turunlah lekas dari pangkuannya, engkau lelaki kelak sendiri. Jauh jalan yang harus kau tempuh, mungkin sama, bahkan mungkin gelap, tajam kerikil setiap saat menuju, engkau lewat dengan kaki tak bersepatu. Duduk sini dan dekat pada Bapa, jangan kau ganggu ibumu, lekas dari pangkuannya, engkau lelaki kelak sendiri. Sini dah dekat pada Bapa, jangan kau ganggu ibumu, turunlah lekas dari pangkuannya, engkau lelaki kelak sendiri. Jauh jalan yang harus kau tempuh, mungkin sama, bahkan mungkin gelap. Satu nun Tarinis, satu nun. Terima kasih. Terima Nah, kasih, kita. Kang Lutfi. Terima kasih Kang Lutfi. Oke, satu buah lagu dari Kang Lutfi ya. Nanti seperti biasa harusnya di awal dan di akhir, tapi nggak apa-apa. Oke, kita sudah di jam 5.38. Berarti kita sudah di penghujung acara ya, Mas Noel, Ami, Kang Lutfi, dan Sis Reni. Tadi ya terkait banyak hal gitu. Ternyata kita masih ada di posisi harus memperjuangkan, masih harus menginterpretasi ayat-ayat suci itu dengan baik ke arah yang memang bukan hanya tentang manusia gitu ya Mas Del ya, tapi juga berkaitan dengan alam gitu, di kosmos gitu. Oke, mungkin terakhir dari Mas Noel, closing statement.
Silakan. Oke, ya, terima kasih dan closing statement. Apa, menurut saya begini, dalam perjuangan kita untuk kita peduli pada lingkungan, konteks ekologis itu sekali lagi bukan hanya dalam tataran yang abstrak atau dalam pola pikir, paradigma dari yang antroposentris ke yang tadi yang antropokosmis, tapi juga perlu dibarengi dengan aksi-aksi konkret yang bisa kita lakukan. Nah, menurut saya yang bisa kita lakukan itu mungkin dalam level yang kecil ya, yang sederhana. Tapi kalau itu dilakukan dengan kesungguhan, saya kira ini bisa menjadi gerakan bersama yang tadi bisa kita mulai. Dan menurut saya itu bisa kita mulai di lingkungan terdekat kita, entah di keluarga atau kalau kita komunitas gereja, di gereja, masjid atau di tempat ibadah yang lain atau komunitas kita masing-masing yang mengusahakan itu semua. Apa sih yang bisa kita lakukan? Penting kan itu supaya gerakan-gerakan yang mungkin kecil-kecil ini nanti bisa berjalan beriringan bersama dan itu menghasilkan sebuah harapannya adalah perubahan yang signifikan dalam masyarakat kita. Gitu, Teh Nis dan Teh Ani. Oke. Ya, terima kasih Mas Noel. Ya, sepakat ya dengan langkah konkret. Karena kalau masalah lingkungan ini nggak bisa sendirian. Kalau misalnya sendirian, yang lain masih nggak concern dengan isu ini, ya tetap gitu ya masalah lingkungan ini akan terus berjalan gitu. Karena yang merasakan nggak cuma satu orang gitu, tapi bersama-sama gitu. Dan juga tadi di Mas Noel, di GKJ sudah ada aksi nyata gitu ya. Di Bandung juga sudah ada beberapa, sempat kami juga di IPC, dan bagian dari IPC juga ini membuat ekobrik, Mas Noel, belajar membuat ekobrik. Tapi memang yang menjadi tantangan bagi saya sendiri itu gimana itu sustain. Tadi mungkin masalah ekonomi kali ya bisa masuk ke situ. Oke, terima kasih sekali lagi Mas Noel sudah mau bergabung bersama kami sore hari ini. Ya, Terima kasih juga Ami dan juga sama dengan senang Teh hati. Rene. Maaf ya, ini ada suara-suara anak-anak saya Tidak apa-apa, main Mas sekitar. biar sama-sama mendengarkan. Iya, iya. Oke. Makasih juga Kang Lutfi. Saya kembalikan lagi ke Ami. Oke, menarik sekali pembahasan kita pada sore hari ini ya. Kita menceritakan dari awal gitu ya sejarah pesantren juga gimana tokoh-tokoh dunia dan memandang itu gitu dan juga PGI memandang ekologi gitu dan juga ada dicontohkan banyak ya sudah melakukan banyak upaya gitu mungkin memulainya dari yang kecil dulu gitu ya tapi walaupun judul kita pada alam di kala Natal tapi kan kita terus juga berupaya bisa pun gitu tidak hanya Natal cuman kita bertepatan dengan sebentar lagi akan Natal gitu ya karena ya nanti bakal mungkin banyak hiasan atau lain sebagainya gitu. Kita perlu evaluasi apakah itu dibutuhkan atau tidak gitu ya. Oke, terima kasih banyak Mas Immanuel Geovasti dan Teh Nini sudah sharing, Sister Rene dan Kang Lutfi sudah sharing di talk show Religious Studies pada sore hari ini. Terima kasih banyak, saya tutup dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Terima kasih, banyak. Selamat teman-teman. Terima berada. kasih.